Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini anak-anakku yang tadinya kelas 8 sama Bu Lida bahasa Indonesianya, alhamdulillah sekarang sudah naik kelas 9. Bagaimana nih perasaannya sudah naik ke kelas 9, kelas paling ujung di SMP. Bentar lagi mau ke SMA loh ini. Mudah-mudahan ada progresnya dari sikap ya, dari sifatnya, dari tingkah lakunya, dari toleransinya. Kemudian mudah-mudahan selalu istiqomah dalam beribadahnya ya, makin kuat insya Allah. Baik anak-anak kelas 9, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan nih untuk kelas 9. Memang tidak ada UN, tapi tetap saja akan ada penilaian akhir nantinya ya. Jadi tolong untuk kelas 9 ini jangan sampai berleha-leha ya. Tetap terus fokus dalam belajar dan selalu penuh semangat ya. Walaupun kita pembelajarannya jarak jauh dan daring, tapi harus tetap semangat. Baik anak-anakku kelas 9, jelaskan dulu mengenai peraturan sederhana nih untuk PJJ Mapel Bahasa Indonesia. Untuk yang pertama itu tugas dikumpulkan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, tugas mandiri harus dilakukan atau diselesaikan secara mandiri. Ingat loh ya, kalau ini itu diselesaikan secara mandiri maksudnya itu dengan kemampuan kalian sendiri ya. Walaupun kita difasilitasi kuota, bisa internet dan lain sebagainya, tapi tetap kalian harus bisa meng-up keterampilan kalian dalam memecahkan soal demi soal atau latihan demi latihan ya. Selanjutnya, setiap siswa mempunyai buku latihan. Karena sekarang buku paket jadi milik kalian, nah buku untuk tulis itu dipersiapkan untuk bahasa Indonesia, tapi bukunya untuk buku latihan. Oke, karena ini PJJ yang pertama, khawatirnya di pertengahan ataupun dengan kondisi situasi yang tidak mendukung sehingga adanya masalah, maka dari itu peraturan lain akan menyusul. Selanjutnya, buku-buku yang digunakan ini yang pertama buku Marbi Bahasa Indonesia kelas 9 ya. Mohon maaf di sini buku paketnya buku kelas 9 terbitan Erlangga. Kemudian ada buku Puebi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, untuk Puebi ini kelas 9 seharusnya sudah beberapa materinya sudah ada di luar kepala ya. Sudah bisa menghafal dan sudah bisa diaplikasikan, harusnya sudah mampu. Nah, kalau misalnya kalian tidak mempunyai buku Puebi ini, kalian bisa klik alamat di bawah itu, di bawah bukunya itu nanti akan masuk ke dalam Puebi daring. Kemudian ada kumpulan buku fiksi. Nah, kalau untuk kelas 9 sih sudah tidak asing lagi ya untuk buku fiksi ini. Karena di kelas 8 ada novel, di kelas 7 ada fabel, ada cerita fantasi atau cerita imajinasi. Nah, kalau di kelas 9 ada cerpen. Jadi tidak asing lagi untuk buku-buku fiksi. Ya, buku fiksi ini salah satunya untuk menunjang pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, itu buku-buku yang digunakan. Ada satu lagi bukunya, buku tata bahasa baku sebenarnya ya. Nah, itu bisa di searching juga atau dicari bukunya di Gramedia atau di toko buku yang lain. Sekali lagi, buku tata bahasa baku. Masuk ke dalam teori pertama nih.
tidak perlu lagi perkenalan karena untuk kelas 9 sudah tahu, karena kelas 7 nya sama ibu kan, kelas 8 sama Bu Lida, dan sekarang kita ketemu lagi di kelas 9 bersama saya lagi, walaupun mengajarnya hanya mendengarkan suara saja ya. Tapi tetap semangat ya. Oke, kita masuk ke bab 1. Bab 1 ini mengenai teks laporan percobaan. Oke. Ada KD, kompetensi dasar, keterampilan dasar yang harus kalian punya itu kalian harus bisa menyimpulkan tujuan, bahan alat, langkah-langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Tujuan pembelajaran kali ini kalian harus mampu menyimpulkan ragam model teks laporan percobaan. Jadi kalian harus mampu menyimpulkan ya. Nih, ini tujuan pembelajaran hari ini. Yang kedua, kalian harus bisa menggunakan kata atau kalimat, tanda baca atau ejaan dengan baik dan benar. Nih, sudah dituntut untuk menulis dengan baik dan benar di sini ya. Itu untuk tujuan pembelajaran. Oke, ada mata yang bergerak, tanda dia sedang dan membawa buku, tanda dia sedang membaca. Nah, kalian juga tidak boleh kalah, kalian juga harus membaca. Baca halaman 4 sampai 10 mengenai laporan praktikum biologi. Silahkan ya, baca dulu 4 sampai 10. Oke, setelah membaca, coba di dalam teksnya ada apa saja tadi? Banyak hal ya untuk teks laporan percobaan di sini. Di situ ada pendahuluan, ada rumusan masalah, tujuan, landasan teori dan lain sebagainya. Nah, teks yang tadi kalian baca itu mengenai apa? Menguji kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa dalam berbagai bahan makanan. Oke, jadi nih sudah ada alatnya, udah ada bahan-bahannya. Kita mau tahu nih, apakah di nasi ada karbohidrat, apa ada protein, glukosa, dan sebagainya, itu diuji. Nah, ketika masuk ke dalam teks atau ditulis, itu namanya teks laporan percobaan. Nah, teks laporan percobaan ini adalah jenis teks yang isinya paparan mengenai tujuan, proses, dan hasil dari percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Oleh seorang peneliti. Nah, teks laporan percobaan ini kalau kita lihat, tadi kalian sudah baca, itu sama dengan teks apa hayo yang ada di kelas 7? Ada yang bisa jawab? Iya, teks prosedur. Sama dengan teks prosedur, ada alat, ada bahan, ada tujuan, ya. Nah, yang membedakannya itu kalau di teks laporan percobaan adanya kesimpulan dan hasil. Sekali lagi, adanya hasil dan kesimpulan. Bedanya dengan teks prosedur tuh ada kesimpulan dan hasil. Oke, karena sekarang tujuannya itu kalian menyimpulkan. Nah, menyimpulkan itu langkah-langkahnya kayak gimana sih, Bu? Langkah-langkah yang pertama, carilah pokok-pokok informasi di dalamnya dengan memperhatikan topik, tujuan, bahan, alat, langkah-langkah, dan hasil dalam teks laporan percobaan. 2. Tulislah pokok-pokok informasi tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Jadi, ketika di dalam teks itu ada 5 paragraf. Nah, kalian cari tuh pokok-pokok informasinya. Setiap paragraf kemudian kalian salin lagi menjadi paragraf yang baik dan benar, dan itu adalah kesimpulan. Nah, untuk menentukan pokok-pokok informasi, kalian sudah bisa dong dalam membedakan paragraf
deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif yang kalimat utamanya ada di awal. Kalau paragraf induktif, kalimat utamanya ada di akhir. Oke. Contoh. Ini ada contoh. Contohnya juga kalian sebenarnya bisa lihat di halaman 11. Nah, simpulan dari teks laporan percobaan yang berjudul Laporan Praktikum Biologi. Berdasarkan hasil percobaan dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut. 1. Nasi, roti, dan kentang mengandung karbohidrat karena hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak bahan tersebut berubah warna menjadi biru tua saat ditetesi lugol. 2. Mentega, avokado, dan minyak mengandung lemak karena kertas buram yang diolesi dengan bahan tersebut berubah warna menjadi transparan. 3. Permen dan gula mengandung glukosa karena pada saat pembakaran ekstrak bahan yang telah ditambah benedik atau pehling A dan B berubah warna menjadi merah bata. 4. Putih telur dan tahu terbukti mengandung protein karena hasil uji laboratorium menunjukkan perubahan warna ungu pada ekstrak bahan yang ditetesi biuret. Nah, ini adalah simpulan. Simpulan dari 1 sampai 4 ini itu memperhatikan tadi apa? Tujuan, kemudian alat bahan, langkah-langkah, dan hasilnya. Jadi, ketika kita memperhatikan tujuan, alat bahan, langkah-langkah, hasil, kita bisa menyimpulkan teks laporan percobaan tersebut. Jadi, baca dulu dari awal sampai akhir teksnya. Ya, kemudian kalian pilih-pilih informasi pentingnya, kemudian jadikan satu paragraf, itu disebutnya simpulan. Itu ya. Itu untuk teks laporan percobaan. Baik, untuk menguji kemampuan dan keterampilan, karena tujuan pembelajaran hari ini kalian harus mampu menyimpulkan teks laporan percobaan. Ada latihan. Latihannya 1. Buka LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini langkah-langkahnya ya. Dengarkan baik-baik. Buka LKPD, lembar kerja peserta didik yang Ibu sudah share. Kemudian tulis isi latihan di buku catatan atau buku latihan yang tadi yang sudah disepakati. Ya, tulis isi latihan di buku latihan atau di buku catatan. Selanjutnya, kemudian fotolah. Tapi ingat, ketika mengambil foto, kalian harus cek dulu apakah buram, apakah tidak. Jadi fotonya, foto hasil kerja kalian tuh dalam bentuk tulisan itu difotokan. Nah, harus bisa dibaca. Sekali lagi, jangan sampai buram, harus bisa dibaca. Nah, Ibu membatasi untuk pengiriman di Google Form, kalian hanya bisa mengirimkan 1 kali saja tanggapan, atau kalian hanya bisa mengirimkan 1 kali mengirimkan bukti latihan kalian. Itu jadi tolong dipersiapkan, fotonya dilihat lagi, jangan sampai buram. Kemudian kirim ke Google Form, itu alamatnya, nanti Ibu share lagi alamatnya ya. Baik, itu latihannya. Sekarang dikumpulkannya, jangan sampai lupa. Kaidah penulisan juga dinilai. Baiklah, kalau sudah selesai latihannya, sudah selesai menulisnya, kalian foto kemudian kirimkan ke Google. Masih ada waktu, silahkan. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan masih di teks laporan percobaan. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini bermanfaat ya. Amin ya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.